Pak Sambo misalnya, yang dulu tidak pernah diperdulikan ini, dan yang lapor kepada saya itu adalah Kompolnas tahun 10 tahun lalu. Oh, wow. Dia sudah pernah memeriksa kasus dia. Oh. Iya, tapi oke lah. Saya ini track recordnya Sambo, tapi ini di luar perkara itu. Ya, jadi selesaikan dulu perkara ini. Jadi dari sini saya banyak. Jadi ternyata sekali. banyak, Pak. Oh, banyak. Track recordnya Jenderal Sambo ini banyak. Iya pastilah. Jabatannya kan sampai bintang 2 dari apa ya, naik terus kan banyak berarti. Tapi perkaranya maksud saya masalah isu-isu perkara itu kan lalu muncul gitu. Karena sekarang ini eranya era di mana orang tidak bisa ditutup begitu saja gitu. Dan artinya netizen juga harus pintar-pintar dong ya. Oh iya. Dalam artian gini, ketika ngelihat Jenderal Sambo pelukan dengan Pak Fadil, bisa saja Pak Fadil nggak tahu apa-apa, kasihan doang. Iya, Kan? bisa juga. Karena tadi dikatakan Jenderal Sambo nangis-nangis kemana-mana. Oh, iya, Jenderal Sambo nangis. Hari Senin itu. Katanya ditolimi, saya ditolimi Kak, saya tanya tolimi, saya dilecehkan, tidak nyebut siapa gitu kan. Cuma nangis saja. Baru sorenya jumpa ada keterangan pers itu terjadi tembak-menembak antara Brigadir Joshua dan Barada kan gitu. Tapi sebelum itu sudah ada pengkondisian untuk mendukung teori atau skenario itu. Pelecehan tersebut. Sehingga pembelaan di saat-saat awal kan datangnya dari Kompolnas. Yang ditangisi tadi itu berarti. Iya. Pembelaan datang dari Komnas HAM. Gitu kan. Sesudah saya ini enggak tahu nih, Komnas HAM enggak tahu kalau ini dipanggil, ini enggak tahu kalau ini dipanggil gitu. Saya baca sendiri-sendiri lalu saya bikin kesimpulan, ini skenario. Saya panggil, berubah perspektif Kompolnas sekarang. Kawal ini. Oleh sebab itu sebenarnya Pak Bene Mamoto yang sekarang dibully itu sebenarnya hanya ngomong sekali itu. Tapi kan di setel terus seakan-akan baru ngomong kemarin. Iya, betul. Padahal dia sudah mengubah sikapnya dan dia justru yang membuat surat resmi itu agar ini Pak supaya dimakamkan secara polisi sebagai penghargaan. Kan semula tidak mau. Sampai saat-saat sesudah diekshumasi itu. Kirim surat, akhirnya boleh dengan cara ini. Akhirnya kan bersih lah sejak ekshumasi itu. Dan ya Pak ini juga yang menjelenterkan informasi ke saya bahwa terjadi penghilangan barang bukti, semua udah diganti. Hasil olah TKP pertama dan kedua berbeda karena yang TKP pertama ini yang ada berarti sekarang barangnya bertambah 1. Dia yang lapor nih Pak Bene Mamoto. Karena dia berubah perspektif. Ya CCTV hilang aja tiba-tiba ketemu. Iya, berubah perspektif seperti yang saya katakan. Kita harus ubah perspektif. Beda ini, saya bilang. Aneh kayak gitu. Semula masih, enggak Pak, saya berubah perspektifnya. Kita angkat tuh dulu tuh, yang dari pengacaranya tuh, dari Kamarudin, dari Saur. Kita dorong. Gitu. Nah, disitulah kemudian dibentuk tim sus kan. Itu pun masih ada yang mau menghalangi kan, ya kita kawal lah, kan menegakkan kebenaran, tapi saya ngawal sekali lagi tidak ikut ke pro justisia. Ya, saya mengawal agar ini diperhatikan dan itu wewenang saya sebagai Menko Polhukam dan saya selalu melakukan itu selama ini kalau membongkar kasus. Ya, betul. Pakai penguatan opini publik tapi yang rasional. Oleh sebab itu saya bersinergi dengan NGO, dengan tokoh-tokoh aktivis dan sebagainya itu dalam rangka itu. Indonesia ini butuh Bapak banget loh Pak. Iya. Karena Bapak itu berlebihan. Enggak. Itu berlebihan. Enggak, karena Bapak yang berani tiba-tiba ngomong gitu loh. Yang lainnya diam, Bapak tiba-tiba. Loh, kan Presiden ngomong. Pokoknya dibuka. Nah, ini modal itu. Dan saya ketemu dengan Presiden itu tadi. Saya masih percaya polisi dan Kapolri bisa menyelesaikan ini. Tapi yang terakhir itu karena agak lambat kan. Tapi harus cepat. Kata Presiden. Nah, kata-kata harus cepatnya itu. Maka sesudah bicara itu langsung diumumkan. Aduh. Saya bilang ke saya, ada Pramono Anung.
Saya percaya Pak Menko, tapi harus cepat. Artinya saya balik kalimat, kalau Pak Presiden percaya asalkan cepat, bukan tapi cepat, asalkan cepat. Artinya apa? Kalau tidak cepat kepercayaan itu bisa hilang, gitu kan? Iya kan? Ya gitu. Saya sampaikan ke Polri begitu. Itu kata Presiden harus cepat. Bener juga. Loh, iya, analoginya bener kan? Pak ya. Iya. Selesaikan, tapi cepat. Gitu Iya, ya. saya percaya. Bilang ke saya dan ada Pramono, Pak Menko, saya percayalah Polri bisa menyelesaikan ini kan masalah. Sebenarnya saya semua, kata Presiden, ini sama dengan kita Presiden. Sebenarnya saya anggap nih semula biasa saja, orang tembak-tembakan ya biasa ya, sudahlah selesaikan. Iya, semua masyarakat berpikir gitu. Tapi ternyata kok jadi begini, ini harus cepat. Saya percaya Polri bisa, gitu. Asal cepat. Asal cepat gitu. Berarti kalau cepat kepercayaannya hilang kalau tidak cepat. Iya. Lalu saya sampaikan ke Polri, saya ngomong di media, ya Presiden percaya asal cepat. Dan memang dia tidak mudah, dan menurut saya untuk kasus seperti ini 4 minggu itu cepat, tidak terlalu lama. Ya, karena harus hati-hati juga. Iya. Kan ada yang sampai bertahun-tahun di luar negeri sekalipun sampai bertahun-tahun. Nah Pak, saya mau nanya Pak, Bapak kan mengerti sekali tentang hal ini. Mungkin Bapak udah punya jawabannya, cuma nggak bisa nge-share. Dan Bapak ngerti sekali tentang dunia internasional. Apakah kejadian seperti ini ada di negara lain Pak? Loh, baru siapa tadi yang bercerita di ini tentang pembunuhan di Amerika itu, sampai setahun baru terungkap, polisinya sulit mengungkap, dibawa ke pengadilan, jaksa memberi fakta lain, pengajaran fakta lain, ditunda lagi sidangnya untuk pembuktian. Jadi banyak, itu kan ada buku peradilan yang sesat itu ya yang kayak gitu banyak kisahnya, di luar negeri itu kisah nyata. Banyak yang kayak gitu. Tapi makanya saya bilang ini termasuk cepat lah. Ya. Makanya saya bilang begitu itu selesai saya langsung touch Pak Kapolri, Pak selamat Pak, Bapak telah menolong bangsa Indonesia dan Bapak sukses. Dan betul kan pujian publik kan datang Betul. untuk Pak Kapolri. Wah ini berarti nggak boleh salah langkah nih Pak ya? Oh iya nggak boleh. Masih ada lagi, tanya apa aja dah. Tapi saya boleh jawab Ya, apa saja. Saya sih mau nanyanya banyak Pak, tapi saya tahu Anda tidak akan jawab, jadi percuma. Diuju lagi pakai nanya squad lama siapa? Nggak mungkin dijawab. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin lah. Tuh kan nggak mungkin lah. Makanya dari tadi. Tapi yang pasti gini Jo, polisi ini lagi ribet banget, lagi sibuk banget. Jadi kan ada berita pesulap merah dilaporin sama asosiasi dukun. Iya. Baca nggak? Gue baru tahu ada asosiasi dukun. Saya juga baru tahu ada asosiasi dukun. Kayaknya nggak akan diurus dulu kan, urusan ini lebih besar. Oke Pak, Mahfud terakhir Pak. Sebaiknya, karena masyarakat percaya nih sama Bapak. Sikap masyarakat gimana sekarang Pak? Sebaiknya percaya kepada Polri akan segera membawa kasus ini, menyerahkan kasus ini ke kejaksaan. Dan sebaiknya kita kawal juga kejaksaan untuk mengerjakan ini dengan sebaik-baiknya. Dan juga saya berharap pengadilan supaya, kan ini kan pengadilan nanti kan Jakarta Selatan yang akan mengadili, supaya ya hati nurani publik itu supaya diperhatikan sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Karena begini, kalau hukum itu bisa dibuat-buat lah. Kalau nganggap ini tidak salah, cari aja satu pasal, ini tidak ada gitu, bisa. Tapi orang tidak salah bisa juga dihukum, dicari aja pasal ini. Nah itu yang sering saya katakan, industri hukum tuh gampang sebenarnya bagi orang yang ngerti hukum. Oleh sebab itu orang ahli hukum tuh harus dibimbing oleh nurani, kejernihan nurani, bukan hanya otak. Kalau otak tuh bisa kok cari pasal apa aja, kalau membuktikan ini, tidak membuktikan ini. Nah itu tugas hakim. Bagaimana menajamkan nurani hakim. Berarti hakim pun nanti harus dipilih Pak ya? Iya. Harus dipilih apa maksudnya? Harus yang terpilih sekali. Oh iya, mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan. Tapi saya kira kalau kasus ini ya sulit lah mau mencari-cari juga. Yes. Artinya masyarakat, apa artinya masyarakat mengawal itu baik ya Pak ya?
Oh, menurut saya baik. Justru kita membangun demokrasi itu kan yang bagus ditandai oleh kuatnya kontrol masyarakat, pers seperti Anda, lalu civil society, ya, yang banyak bersuara-suara. Itu kadangkala jangan diabaikan. Ya mungkin kita tidak sependapat dengan orang-orang civil society yang terlalu Keras. keras seperti siapa misalnya Usman Hamid atau Haris Azhar. Sering saya tidak sependapat, tapi negara butuh orang-orang yang seperti itu. Oke. Karena demokrasi itu harus ada keseimbangan dari masyarakat kan. Kalau cuma perintah sendiri lalu dipercaya sepenuhnya ya bisa nyeleweng. Kalau saya ini Biarkan bicara. biarkan, saya undang tuh civil society, ayo ke kantor saya ngomong. IJW kamu mau ngomong apa? Gitu. Partnership ayo ngomong ke kantor saya. Usman Hamid kamu ngomong ayo ke kantor saya. Haris Azhar ayo ngomong ke kantor. Enak tuh kalau ngomong mereka. Saur Siagian itu kan sering juga saya panggil semua. Memang kenapa? Memang mereka ini bagian dari negara, bagian dari penguatan demokrasi kita yang dulu kita perjuangkan. Dulu kan tidak boleh begitu, Iya, bisa betul. ditangkap. Oh, iya, betul. Sekarang Hilang, Pak. kan bagus, dulu hilang. Hilang. Hilangnya lebih bersih daripada kasus ini lah. Ya, iya. Oke, Pak. Terima kasih banyak ya Pak ya. Saya tahu Bapak tidak bisa menjelaskan secara terperinci. Saya juga Ya. tidak. Bukan tidak akan- bisa, tidak boleh. Ya. Saya sama aja. Saya, aduh, susah ya podcast ini ya. Tapi intinya gini Pak, mungkin saya mewakilkan masyarakat Pak ya. Jangan pernah berhenti bersuara Pak. Oh iyalah. Walaupun katanya ada DPR yang menjuluki Bapak Menteri Komentator. Oh iya ya, ini kalau ini saya jawab. Waduh, ini dijawabin. Oke Pak. Kan begini, saya bilang ini kasus ini, ya saya spontan aja, kasus ini aneh ya. Biasanya DPR itu ribut, kalau ada kasus seperti ini, kok ini diem ya? Itulah mungkin bagian dari psikopolitis yang sedang terjadi dalam kasus ini, entah dari pihak mana, pihak mana. Lalu yang lu itu Menko Polhukam tuh kok jadi komentator. Loh, saya tidak jadi komentator, memang tugas saya memberi pencerahan dan menjelaskan situasinya. Dan lalu ada yang jawab, DPR kan tugasnya bukan begitu. Loh, selama ini melakukan itu. Broto Seno itu terpidana lalu diangkat lagi sebagai polisi. Ya. Lalu orang ribut, DPR ribut, Bambang Pacul ribut. Masa orang koruptor, Bisa, gitu kan? iya. Orang koruptor dekat polisi, apa jasanya koruptor? Nah, karena Bambang Pacul ribut, ikut campur, lalu Polri membuat perkap untuk memecat ini. Gitu kan? Artinya DPR ikut. Dalam banyak kasus saya bersama DPR. Misalnya ketika saya memberi amnesti kepada Saiful Mahdi di Aceh. Itu kan orang dihukum hanya karena mencuit yang tidak sesuai dengan pimpinan fakultas. Dihukum, ini udah masuk penjara, kita beri amnesti. Tapi kalau diberi amnesti harus sebelum tanggal 8, karena DPR tanggal 9 sudah reses kan. Nah ini kita kirim surat ke DPR tanggal 6, nah 2 hari sebelumnya. Nah pada saat sidang DPR penutupan itu kan tidak ada. Mbak Puan belum baca suratnya karena dia sedang di London. Dia baru mau datang pagi langsung memimpin sidang. Nah saya minta bantuan DPR dengan Mas Dasko itu lancar itu. Sudah Pak Menko saya bantu. Itu ikut campur kan? Ikut campur. Sudah Pak Menko saya bantu. Dibantu sama dia lalu diumumkan di sidang hari itu juga. Oh ikut. Loh DPR itu ikut ribut manggil kalau ada kasus apa, itu kasus pencabulan apa itu kan bicara semua. Iya betul. Iya kan? Iya. Loh kok ini Diam saya gitu. heran kok diam. Kan katanya nggak diam, lalu dia bilang, tugasnya DPR tuh bukan bicara begitu. Loh selama ini bicara begitu. Kok dalam kasus ini tidak? Tetapi ya enggak apa-apa. Kan orang punya apa posisi tersendiri terhadap siapa. Saya cuma sebenarnya sih saya enggak ngeritik DPR dalam artian ini kok DPR biasanya ramai kok ini diem tuh.
Ada yang bicara, Cuman nanya ya. ada bicara yang sebentar tapi menghilang. Iya. Siapa itu? Itu DPR. Wah, galak. Hari pertama ini bagus nih, jadi partner saya nih. Tapi sudah ngomong 3 kali itu, 3 hari dipanggil televisi, sampai sekarang hilang. Enggak ngomong lagi. Lah kemana ini orang? Kan gitu kan? Jadi saya heran gitu aja. Makanya gitu. Bapak sindir supaya ngomong lagi. Iya, saya sindir aja. Bukan sindir sih, saya tidak bermaksud menir, tapi saya heran nih, jangan-jangan ini yang merupakan bagian dari psikopolitis yang saya katakan, atau political barrier, ya kan? Iya. Psiko hierarkisnya kan sudah dibedol tuh. Betul. Ambil semua pindah itu. Betul. Sudah psiko hierarkis sudah hilang sekarang. Tapi hutang budi belum. Ya itu tadi maksud saya, kenapa ya DPR kok lalu ya ada yang marah. Lalu Pak Menko tuh kok mengumumkan tersangka? Saya enggak ngumumkan, saya memberitahu bahwa tersangkanya 3. Karena saya baru ketemu Kapolri. Maka ketika Kapolri menjelaskan kemarin tersangkanya sudah 3, sekarang tambah 1 jadi 4, kan itu waktu menjelaskan itu kan. Itu membenarkan saya bahwa saya ketemu dia memang 3, cuma belum diumumkan karena saya tidak ngumumkan, saya memberitahu aja. Kalau mau ngumumkan kan berarti namanya ini ya tamu diakap sekian dengan dugaan sekian pasal sekian, enggak. Tapi kan tersangkanya sudah 3. Dari mana? Dari Polri. Gitu aja. Lu saya kan kalau ditanya tidak pernah menahan fakta kan, saya langsung spontan aja, kecuali hal yang sensitif yang tadi banyak ditanyakan tuh nunggu dulu pengadilan. Iya Pak. Itu justru. Tapi bener loh Pak, tadi kalau saya ngomong gitu Pak, maksudnya gini, seorang Jenderal Sambo juga mungkin banyak sekali jasanya kan, pastilah gitu. Jadi orang-orang yang hutang budi juga banyak kayaknya. Iya, itu yang disebut. Iya kan. Jadi ketika mau ngomong ya aduh nggak enak nih, pernah begini, itu kan susah juga. Iya kan banyak juga ya orang yang jengkel apa gitu, nggak berani ngomong. Meskipun dia punya posisi, tapi lapornya ke saya misalnya, sehingga saya tahu banyak. Anda kok nggak ngomong sendiri, wow Bapak aja. Gak apa-apa yang tahu banyak, baik-baik kita nggak usah tahu lah Pak. Tambah tahu tambah serem Pak kita Pak. Tapi kalau Pak terus bersuara Pak, orang dibayar negara untuk bersuara ya Pak ya, masa nggak bersuara? Gimana sih? Iya. Baik Pak Mahfud, terima kasih banyak. Saya mewakilkan teman-teman di sini juga netizen, terima kasih karena Bapak nih jadi kayak penerang gitu. Jadi ya sama-sama lah. Harus banyak penerang itu, termasuk ini kan. Ini penerangan kecil dari saya, kalau nanti sudah masuk saya tuanya aja. Iya, tambah terang. Lampunya tambah banyak. Lampu tambah banyak ya Pak ya. Harus begitu, orang harus. Saya habis ini harus ke LPSK nggak Pak? Nggak usah dong. Nanti kalau ada apa-apa minta perlindungan saya aja. Oh iya Pak.